Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Francisca, Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi tentang analisis strategi korporasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk guna untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen strategik dengan dosen pengampu Ibu Indrati Asyariri Shum M.Hum. Profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa, para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 Perseroan mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Strategi merupakan cara menciptakan situasi yang ekonomis dan mencari cara untuk keberlanjutannya dalam mencari posisi bersaing yang menguntungkan. Apakah dengan melayani segmen konsumen dengan jumlah besar atau fokus pada celah pasar tertentu, atau mengembangkan kapabilitas yang unik untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pembeli yang spesial. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 5 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi sebagai berikut. Yang pertama, produk konsumen bermerek CBP. Kegiatan usaha CBP dilaksanakan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, anak perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI ICBP, merupakan produsen dari beragam produk konsumen bermerek yang mapan dan terdepan di pasar. Berbagai merek produknya merupakan merek-merek yang terkemuka dan dikenal di Indonesia. Selanjutnya, Bogasari. Grup ini memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Selanjutnya, agribisnis. Kegiatan operasional di bidang agribisnis dijalankan oleh PT Salim Infomas Pratama, Tbk, dan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang mencatatkan sahamnya di BEI serta merupakan anak perusahaan Indofood Agri Research Ltd yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Singapura. Kegiatan usaha utama grup agribisnis meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan, dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Strategi perusahaan ini merupakan strategi integrasi vertikal dengan memiliki kemampuan menjadi pemimpin dalam bisnis intinya yang dibutuhkan agar sukses dalam industri yang baru. Di samping itu, kegiatan usaha grup ini juga mencakup pembudidayaan dan pengolahan karet dan tebu, serta tanaman lainnya. Indo Agri juga telah memperluas kegiatan usahanya melalui penyertaan saham di kegiatan usaha gula di Brazil dan Filipina. Selanjutnya, distribusi. Dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup ini mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga.
Selanjutnya, budidaya dan pengolahan sayuran. Kegiatan usaha budidaya dan pengolahan sayuran dilaksanakan oleh China Minzhong Food Corporation Limited yang sahamnya tercatat di SGX dan merupakan perusahaan pengolahan sayuran terintegrasi di Tiongkok. CMFC merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang didorong oleh permintaan dengan kemampuan budidaya dan pengolahan yang beragam, serta memproduksi produk bermerek. Selanjutnya, strategi bersaing Indofood. Strategi bisnis pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu, sehingga pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi dan pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Untuk mencapai posisi ini, perusahaan harus mengimplementasikan strategi bisnis yang membangun dan mempertahankan keunggulan yang berkelanjutan tertentu melebihi para pesaingnya. Strategi ini digunakan untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui pengetahuan yang terspesialisasi dan efisien, serta untuk menghindari masalah yang timbul. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Grup CBP memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen bermerek yang menawarkan solusi praktis untuk konsumen di segala usia. Grup CBP terdiri dari 6 divisi, yaitu yang pertama mie instan. Indofood yang bergerak di bidang mie instan merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia. Saat ini perusahaan menjadi perusahaan pengolahan mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Setelah itu ada dairy. Kegiatan usaha dairy dijalankan oleh Indolacto, produsen produk dairy terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan tidak langsung dari ICBP. Divisi ini memiliki merek-merek unggulan seperti Indomilk yang telah hadir di pasar selama lebih dari 40 tahun. Selanjutnya itu ada makanan ringan. Unit usaha biskuit dijalankan sendiri oleh ICBP dengan beragam produk yang dipasarkan dengan merek Trends yang ditujukan bagi segmen anak muda dan para remaja. Selanjutnya itu ada penyedap makanan. Divisi penyedap makanan memproduksi beragam produk kuliner bagi grup Indofood dan PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, sebuah perusahaan patungan dengan Nestle SA yang pada awalnya didirikan untuk memasarkan berbagai produk kuliner. Selanjutnya itu ada nutrisi makanan dan yang ada minuman. Keunggulan Indofood. Banyak produk menyertakan jasa dan kebanyakan jasa memasukkan unsur produk. Menciptakan keunikan benar-benar hanya masalah imajinasi. Tujuan persaingan adalah melakukan sesuatu yang lebih baik dalam menyediakan apa yang pembeli cari, dengan cara yang memungkinkan perusahaan dalam memperoleh keunggulan bersaing dan mengalahkan pesaing dalam persaingan. Inti dari strategi bersaing perusahaan tidak hanya terdiri dari inisiatif internal dalam memberikan nilai superior kepada pelanggan, tetapi juga termasuk tindakan menyerang dan bertahan untuk menghadapi serangan pesaing, tindakan dalam menggerakkan sumber daya dalam meningkatkan kemampuan bersaing jangka panjang dan posisi pasar, serta usaha merespon kondisi pasar apapun saat ini. Secara kuantitas, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang memiliki permintaan produk mie instan yang tinggi.
Secara kuantitas, produk mie instan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan tren yang positif. Hal ini menunjukkan suatu prospek yang cukup baik bagi industri mie instan ini pada masa yang akan datang. PT Indofood sukses makmur menjadikan mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen harus diperhatikan oleh produsen, karena kebutuhan ini akan senantiasa berubah. Diferensiasi produk yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dilakukan untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Kepemimpinan biaya rendah dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan yang lainnya. Contohnya adalah Supermie. Strategi biasa rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah memahami hal ini dan memanfaatkan sumber dayanya secara efektif. Dengan mengidentifikasikan ukuran optimal, perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya unggul. Selain itu, produk mie instan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk selalu memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas produknya. Produk PT ISM memiliki kualitas yang tinggi dari segi rasa, packing, dan lain-lain. Hal tersebut terlihat dari bahan-bahan yang digunakan di setiap produknya merupakan bahan pilihan. Portofolio Indofood. Grup CBP terus mengoptimalkan portofolio produknya serta meningkatkan portofolio produk premiumnya guna memenuhi kebutuhan segmen berpenghasilan menengah yang terus meningkat. Peluncuran lebih dari 20 produk baru termasuk peremajaan kemasan, menunjukkan terciptanya budaya inovasi di seluruh organisasi. Sedangkan tim go-to-market terus diperkuat untuk memperdalam penetrasi distribusi. CBP juga berhasil meraih berbagai peluang usaha baru, baik melalui proses akuisisi maupun pembentukan usaha patungan. Strategi utama yang dilakukan oleh Indofood dalam meningkatkan nilai bisnisnya adalah strategi integrasi vertikal dan diversifikasi ke dalam bisnis yang masih berkaitan. Strategi ini dilakukan dengan menambah produk yang baru tetapi masih saling berhubungan. Jadi, kesimpulannya adalah strategi yang digunakan oleh Indofood yaitu integrasi vertikal dengan diversifikasi pada portofolio produknya merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usaha dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru, baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Strategi menghadapi persaingan. Indofood akan menerapkan strategi Mastering the Present, Preempting the Future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, spend, dan speed. Selain itu, menjalankan program cost efficiency and cost cutting. Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan high price and high margin. Selain itu, dilakukan diversifikasi harga dengan merubah bentuk dan rasanya. Saran. Yang pertama, perusahaan harus fokus pada inovasi produk berbasis tren kesehatan dan ekspansi ke pasar internasional. Yang kedua,
Digital marketing dan diversifikasi produk bisa menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, Indofood harus siap menghadapi tantangan regulasi dan perubahan tren konsumsi masyarakat. Demikianlah pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.